dahulu mengenal unit yang contohnya saja ya, kita kenal sebagai head unit atau awal sekali itu namanya radio tape. Sekarang ini namanya sudah berubah, tidak ada yang lagi menyebut head unit tetapi disebut sebagai multimedia. Artinya informasi tentang kendaraan, Anda mau mirroring dengan handphone juga bisa, Anda bisa pergunakan fungsi parkir mundur misalnya, kemudian map GPS juga bisa. Jadi sekarang namanya multimedia. Lah, artinya di dalam yang kita namakan dulu head unit itu juga ada microchipnya. Jadi kalau kita perhatikan semakin canggih kendaraannya, ini microchipnya juga ada beberapa yang dipergunakan di kendaraan tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa microchip ini supplier terbesar masih dari Taiwan, setahu saya. Kemudian ada yang dari Amerika, kemudian juga beberapa dari Eropa, gitu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa ketika pandemi tiba, mereka juga harus slow down, bahkan sampai menutup pabriknya. Dan isu yang sekarang terjadi adalah satu, untuk menghidupkan kembali industri tersebut perlu waktu yang panjang karena proses produksinya paling tidak katanya 3 bulan. Itu juga kalau masih ada operatornya, karena operatornya kan juga dirumahkan, bahkan ada yang diberhentikan. Jadi untuk mengganti operator dari pabrik microchip itu urusannya masih panjang karena butuh training, butuh macam-macam, ya kan. Nah, di industri otomotif tentunya hal ini menjadi hambatan ketika industri otomotif ini mulai bergulir kembali, microchipnya nggak ada, gitu ya, tidak tersedia, tidak bisa disuplai, dan ya seperti tadi saya katakan semakin canggih, semakin besar dampaknya. Tadi Pak Bebin juga banyak membahas begitu terkait pentingnya chips ini, semakin teknologinya juga semakin beragam untuk otomotif ataupun untuk mobil di Indonesia dan bahkan secara global begitu. Nah ini kira-kira untuk dampaknya kelangkaan chip sendiri bagi emiten otomotif khususnya di tanah air seperti apa, Pak Jensen? Kalau kita berdasarkan beberapa sumber ya, pabrikan mobil Toyota dan pabrikan mobil BMW, even luxury cars ya, itu juga sudah memforecast untuk men-slashing production. Itu juga mereka sudah slashing production, sudah mulai jalan di kuartal ketiga di 2020. Jadi chip shortage ini memang sudah berlangsung lama. Di antara kuartal kedua, kuartal ketiga 2020, dan sebenarnya pandemik ini meng-create supply shock ya, jadi kejut supply istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah itu mulai dari komponen timah, salah satu komponen penting juga untuk industri chips, lalu juga masalah logistik, masalah transportasi, seaport yang mengalami long hours untuk meloading ataupun loading off ataupun loading on. Nah, jadi supply shock ini sudah meng-create uncertainty khususnya untuk manufacture, baik itu car manufacture dan juga termasuk industri chips. Nah, industri chip ini itu kan komponennya kan tadi yang kita sebutkan adalah timah. Nah, timah sendiri juga mengalami kelangkaan yang mungkin juga karena pandemik juga membuat beberapa tenaga yang diperlukan untuk tambang timah juga mengalami kelangkaan gitu. Jadi ini kelangkaannya udah bukan hanya dari chips juga tetapi dari komponennya. Jadi pandemik ini memang create uncertainty yang lebih
lebih panjang dan bisa diestimasikan ketidakpastian supply ini bisa-bisa akan berlangsung hingga tahun depan karena ini juga yang membuat kekhawatiran dari bank sentral juga ya, khususnya bank sentral Amerika Serikat. Mereka pesimis ya supply shock itu sepertinya masih akan berlangsung hingga tahun depan. Jadi itu yang membuat mereka akan terjadinya kekhawatiran akselerasi inflasi yang membuat mereka mau tidak mau harus melakukan tapering tahun ini dan juga menaikkan suku bunga di perkiraan kuartal ketiga di 2021. Jadi pandemic ini memang create supply shock from manufacturers, either itu chips ataupun cars ataupun juga termasuk bahan komponen chips ya, khususnya timah.